Selamat datang pemirsa. Anda sedang menyaksikan Orbit Fakta, sumber informasi aktual dan terpercaya yang membahas isu-isu dunia dengan sudut pandang tajam dan mendalam. Dalam episode kali ini, kita akan menyoroti sebuah langkah besar dari Indonesia yang menggema hingga ke panggung internasional. Sebuah pernyataan resmi yang membuka peluang keterlibatan bangsa ini dalam misi global yang syarat makna kemanusiaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan seberapa besar dampaknya bagi posisi Indonesia di dunia? Namun, sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Sebuah pernyataan menggema dari panggung dunia, menandai langkah berani Indonesia dalam percaturan politik internasional. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan pesan yang menggugah dunia. Indonesia, katanya, siap mengirim hingga 20.000 personel militer untuk menjaga perdamaian di Gaza jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memberikan mandat resmi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika diplomatik. Ia adalah sinyal kesiapan dan komitmen bahwa Indonesia ingin mengambil peran nyata dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah yang tengah bergolak. Dari tanah air, dukungan datang dari berbagai lini. Tentara Nasional Indonesia menyatakan siap menjalankan setiap keputusan pemerintah terkait misi perdamaian. Markas Besar TNI memastikan bahwa pasukan sudah memiliki pengalaman panjang dalam misi penjaga perdamaian PBB di berbagai negara, mulai dari Lebanon, Sudan Selatan, hingga Republik Demokratik Kongo. Kesiapan itu, menurut juru bicara TNI, adalah hasil dari pembinaan berkelanjutan terhadap pasukan Garuda yang dikenal disiplin, profesional, dan mampu beradaptasi di medan yang sulit. Namun di balik nada tegas kesiapan itu, ada satu garis batas yang tak boleh dilanggar. Pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah pengiriman pasukan hanya akan dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak akan ada pengerahan yang dilakukan secara sepihak ataupun melalui kerjasama bilateral yang tidak memiliki legitimasi internasional. Prinsip ini menjadi pondasi sikap Indonesia. Sebab, misi perdamaian sejati menurut pemerintah hanya dapat dijalankan jika berada dalam kerangka hukum dan moral yang diakui dunia. Pernyataan itu disambut beragam reaksi. Di dalam negeri, publik memandang langkah tersebut sebagai kebanggaan nasional. Indonesia, dengan sejarah panjang dalam diplomasi non-blok, kini kembali menegaskan jati dirinya sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dunia. Di luar negeri, pandangan lebih hati-hati muncul dari para pengamat internasional. Mereka menilai, kesiapan Indonesia adalah langkah simbolik yang memperkuat posisi Jakarta di kancah global, namun realisasinya bergantung pada banyak faktor politik. Situasi di Gaza masih jauh dari stabil. Serangan, blokade, dan krisis kemanusiaan terus berlanjut. Dalam kondisi seperti itu, wacana pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional mulai muncul di ruang diplomasi global. Beberapa negara, termasuk Pakistan dan Azerbaijan, disebut juga siap mengirim pasukan. Indonesia berada di antara nama-nama besar itu, menjadi salah satu kandidat utama yang dinilai mampu berkontribusi signifikan dalam misi yang disebut sebagai International Stabilization Force di Gaza. Meski begitu, pemerintah tetap berhati-hati. Indonesia tidak ingin langkahnya disalahartikan sebagai bagian dari kepentingan blok tertentu. Di setiap pernyataannya, Jakarta menegaskan bahwa misi apapun harus berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB, bukan inisiatif sepihak. Sikap ini menegaskan bahwa Indonesia tidak sekedar ingin mengirim pasukan, tetapi juga menjaga prinsip netralitas dan keadilan internasional. Di mata dunia, langkah Indonesia ini menjadi sorotan. Sebuah negara di Asia Tenggara, berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, kini siap mengirim ribuan pasukan ke jantung konflik paling sensitif di Timur Tengah. Dalam diplomasi global, ini bukan sekedar tindakan simbolik. Ini adalah pesan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton tragedi kemanusiaan yang tiada akhir. Sinyal kesiapan itu kini sudah dikirim. Dunia mendengar, Jakarta menunggu.
Jika mandat datang dari PBB, roda sejarah akan berputar. Pasukan perdamaian Garuda bisa jadi akan menginjak tanah Gaza, membawa bendera biru perdamaian dan nama Indonesia di garis depan misi kemanusiaan dunia. Di tengah riuhnya perdebatan global tentang masa depan Gaza, nama Indonesia mencuat sebagai salah satu negara yang paling siap dan paling dipercaya untuk ikut serta dalam pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Laporan diplomatik dari berbagai media besar dunia menyebut bahwa Indonesia bersama Pakistan dan Azerbaijan menjadi kandidat utama penyumbang pasukan bagi International Stabilization Force, pasukan multinasional yang diharapkan dapat menjaga keamanan setelah konflik di Gaza mereda. Status sebagai top contender ini bukan muncul begitu saja. Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirim lebih dari 40.000 personel ke berbagai misi di seluruh dunia. Dari Kongo hingga Lebanon, pasukan Garuda selalu membawa citra profesional dan damai. Reputasi ini menjadikan Indonesia mitra yang dipercaya untuk misi beresiko tinggi seperti Gaza. Namun di balik peluang besar ini, diplomasi Indonesia menghadapi ujian berat. Kesiapan militer harus diimbangi dengan kehati-hatian politik. Konflik di Gaza bukan konflik biasa. Ia syarat dengan kepentingan global, rivalitas kekuatan besar, dan luka sejarah yang belum sembuh. Dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi, Jakarta berulang kali menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia hanya akan dilakukan dalam kerangka mandat PBB, bukan inisiatif blok manapun. Pernyataan ini menjadi kunci untuk menjaga citra netralitas Indonesia di mata dunia internasional. Di Washington dan New York, diskusi intens berlangsung mengenai struktur dan mandat dari pasukan stabilisasi ini. Beberapa negara barat mendorong agar misi dilakukan di bawah kepemimpinan koalisi multinasional, sementara sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia, menegaskan pentingnya mandat langsung dari Dewan Keamanan PBB agar misi tersebut memiliki legitimasi dan tidak dipandang sebagai alat politik. Disinilah posisi Indonesia menjadi penting. Jakarta berdiri di tengah dua kutub kepentingan, berusaha menegosiasikan bentuk misi yang benar-benar berorientasi pada kemanusiaan. Para analis menilai langkah Indonesia ini strategis. Dengan menjadi bagian dari perencanaan awal, Indonesia menempatkan diri dalam posisi untuk mempengaruhi arah kebijakan perdamaian di Timur Tengah. Kehadiran Indonesia di forum-forum internasional memberi pesan bahwa negara-negara di selatan global juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan perdamaian dunia. Ini bukan sekedar tentang Gaza, tetapi juga tentang reposisi diplomasi Indonesia di era geopolitik baru yang semakin multipolar. Namun di balik optimisme itu, masih banyak pertanyaan terbuka di tingkat praktis. Bagaimana struktur komando pasukan akan dibentuk? Bagaimana pembagian wilayah operasi dan tanggung jawab antara negara peserta? Dan yang terpenting, bagaimana memastikan keamanan personel di zona yang belum sepenuhnya stabil? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menjadi bahan diskusi di ruang diplomasi tertutup. Meski begitu, di Jakarta, langkah persiapan terus dilakukan. Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri mulai menyusun skema teknis, memetakan kemampuan pasukan, serta menyiapkan skenario logistik yang dapat digunakan bila mandat resmi diberikan. Latihan-latihan gabungan di beberapa markas militer mulai diarahkan untuk simulasi misi perdamaian dengan kondisi menyerupai kawasan Timur Tengah. Semua ini menandakan bahwa kesiapan bukan sekedar pernyataan politik, tetapi juga langkah konkret yang dapat diwujudkan sewaktu-waktu. Bagi dunia, Indonesia kini tidak hanya dipandang sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi tumbuh cepat. Lebih dari itu, Indonesia sedang membangun reputasi sebagai penyeimbang global, negara yang menolak ekstremisme dan kekerasan, serta memilih jalan diplomasi dan perdamaian. Dalam setiap sidang, diplomat Indonesia menegaskan bahwa mengirim pasukan bukan untuk berperang, melainkan untuk melindungi warga sipil, menjaga stabilitas dan memastikan proses rekonstruksi berjalan aman. Perlahan posisi Indonesia di arena internasional kian menguat. Dari ruang diplomasi hingga ruang rapat militer, nama Indonesia disebut dengan respek. Dunia melihat Jakarta bukan hanya siap, tetapi juga bijak. Sebuah negara yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu. Di balik gemuruh sorotan internasional terhadap kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, terdapat rangkaian tantangan yang tak sederhana. Mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah konflik bukan hanya persoalan niat baik dan kemampuan militer, tetapi juga soal diplomasi, logistik, dan kalkulasi politik yang sangat rumit. Pemerintah Indonesia menyadari hal itu. Karena itulah, setiap pernyataan kesiapan selalu disertai satu kalimat penegasan yang sama. Semua
akan dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam praktiknya, hal ini berarti Indonesia tidak akan bertindak tanpa payung hukum internasional yang sah. Tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB, pengiriman pasukan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi yang menjadi bagian dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bagi Jakarta, prinsip ini bukan sekedar retorika diplomasi, melainkan bagian dari identitas bangsa yang telah dijaga sejak era kemerdekaan. Indonesia ingin hadir sebagai penjaga perdamaian, bukan sebagai bagian dari blok militer manapun. Namun di lapangan, dinamika terus bergerak. Pembentukan pasukan stabilisasi internasional masih menghadapi tarik ulur antar negara besar. Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, serta sejumlah negara Timur Tengah memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk dan komando misi tersebut. Ada yang menginginkan pasukan dengan mandat multinasional di luar struktur PBB, sementara sebagian lainnya termasuk Indonesia berkisar bahwa legitimasi PBB adalah syarat mutlak. Dalam situasi seperti ini, posisi diplomatik Indonesia kembali diuji. Sementara itu, dari sisi militer, tantangan logistik menjadi perhatian utama. Pengiriman 20.000 personil bukan perkara kecil. Diperlukan kapal angkut besar, dukungan udara, serta sistem komunikasi dan suplai yang mumpuni untuk menjaga keberlangsungan operasi di wilayah asing. Indonesia memang memiliki pengalaman panjang dalam misi penjaga perdamaian. Tetapi skala operasi di Gaza akan menjadi yang terbesar dalam sejarah keterlibatan Indonesia di bawah bendera PBB. Selain persoalan logistik, ada pula resiko politik. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Akses pasukan Indonesia ke Gaza hanya mungkin melalui koordinasi dengan Mesir atau melalui mekanisme khusus yang difasilitasi oleh PBB. Hal ini menambah lapisan kompleksitas baru dalam perencanaan misi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah tidak menimbulkan kontroversi di dalam negeri maupun di panggung internasional. Di sisi lain, para analis memandang peluang ini sebagai kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkuat reputasi globalnya. Partisipasi aktif dalam misi Gaza akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang memimpin diplomasi perdamaian dunia Islam. Di mata negara-negara berkembang, langkah ini akan memperkuat solidaritas dan citra Indonesia sebagai jembatan antara dunia Islam dan komunitas internasional. Namun keberhasilan misi ini tetap bergantung pada kejelasan mandat, dukungan logistik, serta konsistensi kebijakan luar negeri yang berpihak pada prinsip kemanusiaan. Jakarta tidak ingin langkah ini hanya menjadi simbol politik. Karena itu, pemerintah menyiapkan pendekatan yang menyeluruh. Selain pasukan bersenjata, Indonesia berencana menyiapkan tenaga medis, insinyur, dan personel kemanusiaan untuk membantu proses rekonstruksi. Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebut tengah menyiapkan skema koordinasi lintas lembaga yang akan siap dijalankan begitu mandat PBB disahkan. Di tengah semua persiapan itu, masyarakat internasional menaruh harapan besar. Dunia ingin melihat misi perdamaian yang benar-benar membawa perubahan, bukan sekedar penjagaan wilayah sementara. Indonesia, dengan pengalaman, kredibilitas, dan prinsip politik luar negeri yang konsisten, kini berada di posisi yang strategis untuk mewujudkannya. Langkah ini mungkin akan menjadi salah satu bab terpenting dalam sejarah diplomasi Indonesia modern. Sebuah ujian bagi komitmen bangsa terhadap perdamaian dunia. Sebuah momentum ketika Indonesia bukan hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi berdiri di garis depan untuk mewujudkannya di tanah yang paling sering menjadi simbol penderitaan dan harapan umat manusia, Gaza. Perjalanan diplomasi dan kesiapan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza mencerminkan jati diri bangsa yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Di tengah dinamika politik dunia yang kerap berubah arah, Indonesia berdiri tegak dengan prinsipnya, bebas, aktif, dan berkomitmen pada perdamaian global. Langkah ini bukan hanya soal mengirim pasukan, tetapi juga tentang menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian adalah cita-cita yang harus diperjuangkan bersama dengan keberanian dan kebijaksanaan. Misi ini mungkin masih menunggu mandat dan keputusan akhir, namun semangatnya sudah nyata. Semangat untuk menjaga kehidupan, memulihkan harapan, dan membawa cahaya kemanusiaan ke wilayah yang dilanda konflik.
terus ikuti perkembangan berita dan analisis mendalam seputar isu-isu dunia bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta. Fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.